Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Marsha Fani. Di video kali ini aku ingin membahas tentang unsur intrinsik yang ada di dalam yang ada di dalam prosa fiksi. Nah, jadi sebelum membahas lebih dalam, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya unsur intrinsik itu apa sih, gitu kan. Nah, jadi unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun cerita di dalam karya itu sendiri. Jadi semacam unsur yang berasal di dalam karya itu sendiri. Nah, di dalam prosa fiksi ini ada beberapa poin yang menjadi unsur intrinsiknya. Jadi yang pertama itu ada tema. Jadi tema ini seperti yang kita udah tahu, tema adalah gambaran atau ide pokok dari suatu karya sastra tersebut. Jadi dia semacam ide dasarnya lah gitu. Nah, lalu yang kedua ada amanat. Jadi amanat ini adalah pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh penulis yang disalurkan ke dalam karya sastranya tersebut, baik secara tersirat maupun tersurat gitu. Nah, lalu yang ketiga ada tokoh. Jadi tokoh ini adalah pemberian watak terhadap pelaku-pelaku cerita dalam sebuah karya sastra. Nah, di dalam tokoh cerita itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada tokoh protagonis yang seperti yang udah kita tahu ya. Jadi tokoh protagonis ini di dalam sebuah karya sastra itu memegang peranan baik. Jadi yang baik-baik lah gitu orang-orangnya di dalamnya, tokoh-tokohnya. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis. Jadi di tokoh antagonis ini terkenal memerankan peranan yang jahat gitu, yang tidak baik gitu kan. Nah, lalu di poin berikutnya ada tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini adalah tokoh yang tidak memegang peranan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi bahkan dianggap tidak penting sebagai sebagai individu gitu. Nah, lalu tokoh itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh sentral dan tokoh bawahan. Nah, tokoh sentral itu apa? Jadi tokoh sentral itu adalah tokoh yang banyak mengalami peristiwa di dalam cerita tersebut, jadi yang sering muncul gitu. Nah, lalu ada tokoh bawahan atau adalah tokoh-tokoh yang mendukung atau membantu tokoh sentral. Nah, lalu di poin berikutnya tentang unsur intrinsik prosa fiksi adalah alur. Jadi alur ini yang mengatur sebenarnya ceritanya ini alurnya gimana sih. Maksudnya alur adalah jalan ceritanya itu jalan maju, alur mundur, atau alur campuran gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada latar. Latar ini adalah atau biasa juga kita sebut setting gitu ya. Jadi latar ini adalah bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Nah, jadi dalam latar ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, terus juga ada latar suasana. Jadi yang menjelaskan tentang tempat di mana kejadian tersebut, terus tentang waktunya juga, kapan kejadian itu terjadi, lalu suasananya seperti apa, itu dijelaskan semuanya di dalam latar atau setting. Nah, lalu unsur intrinsik prosa fiksi yang berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada dari sudut pandang penonton atau penikmat, atau juga sudut pandang penulis atau pembuat karyanya. Nah, lalu yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, itu tadi beberapa poin tentang unsur intrinsik dari prosa fiksi. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.